ngomong. Jangan Kalau lari kamu belum jadi kamu, profesor saya seperti mau Munin jawab. Siri, jangan ngomong. Makanya jangan Munim kebanyakan Siri tinggal di kalau desa. ada di sini Seperti pengecut kata juga. dalam tempurung Saya kamu kita itu. kumpul Kata nanti. dalam tempurung kamu. Kamu nih kalau mau Apanya saling kamu nggak menghina, ada saya bisa referensi ini mulai juga tadi. gila gitu. Pengecut. Kamu tuh orang bodoh kamu itu. Udah, Pak. Baca buku Pasti tapi lebih pintar tidak daripada mengerti. Munim Ya, dan coba apalagi sosok saudara ada pamer aku. buku. Kalau saya ini punya semuanya. perpustakaan buku, tapi nggak pernah pamer-pamer. Biarkan dulu. Saya ini punya Orang perpustakaan buku, tak kasih tahu. Saya punya satu ruangan Mana? yang tutup. Mana foto isinya perpustakaan bukumu? Masa Iya, aja makanya kamu. saya kalau macam orang pintar tidak usah tunjukin pamer-pamer. Hanya orang Mana bodoh yang suka bukunya? pamer. Kalau Ngomong macam nggak orang pernah pakai kaya, referensi punya kalau mau macam orang kaya perpustakaan benaran itu. tidak pernah pamer-pamer Sudah, mobil sekarang mewahnya. giliran saya Hanya jawab orang semua yang mau kayanya jangan itu lari, jangan tidak tunjuk. sesungguhnya itu Saya yang jawab biasa ya. suka pamer mobil kan gitu. Saya jawab. Jadi jangan Sudah, sosokan sudah. kamu. Belum, Cuma sudah. apa itu politik aja Belum. kamu pakai bupati Kamu siapa belum, itu. saudara Oh, yang cuma datang. kerjanya model kayak gini main politik aja. Kalau mau jelasin agama jelasin aja. Enggak usah kamu promosi sama di sini gitu. Sosokan ya kamu. Ya sudah Gus, saya pamit ya. Kalau sekali lagi kamu bilang Enggak, saya nggak mau pengecut, saya politik, serang kamu saya. terus. Saya Ayo kamu sekarang mau apa? Sosok Mana pintar orang kamu, orang politik? bodoh kamu itu. Sudah bolong. Terima kasih. Ayo kamu Bolong. sekarang kamu sekolah aja jadi profesor dulu baru kamu lawan Munim Siri. Jangan kamu baca Saya bukunya lebih profesor. pintar daripada Munim Siri, apalagi daripada kamu. Profesor Wah, ya dia walaupun profesor yang nulis orang bodoh yang baca tetap aja bodoh orang itu. Profesor Gitu ya, tidak kasih bisa tahu kamu. baca kitab bundul kok. Alah mana? Profesor dalam Sekarang bidang ada apa? buktinya. Lain-lain Asumsi macamnya. aja gitu. Expertnya Menang comor dalam aja bidangnya kamu. lain-lain. Asumsi aja isimu gitu. Asumsi apa? Waduh ini orang ini referensi parah ini. banyak Kalau kok, ngomong asumsi. dengan model tukang becaan ini repot saya itu ya. Cuma kalau kita mau turun pengecut. Jadi kita turun Ya, itu dia begitu merasa kamu. menang kan lucu dong Sekarang orang saya seperti jawab. ini. Kamu Kita mulai turun tadi tidak perlu ngomong sekarang banyak, saya jawab tunggu kamu semua jauh. Saya omonganmu, sudah tapi sekarang jangan tidak turun, menghargai jangan kamu. pengecut begitu. Karena kamu itu dari bahasa-bahasanya kamu itu kurang ajar gitu. Ya, kalau seperti Gus itu saya terus terang Itu kurang menghargai. ajar. Saya Iya, pakai kalau banyak referensi kamu kok, memang kurang kurang ajar kok. ajar. Kepalanya Munin Siri mau dipukul lah. Memang model becaan kamu ini. Tidak Iya, mencerminkan nggak orang apa-apa, sekolah. nggak bisa kamu. baca kitab bundul kok. Kamu sekolah Saya dulu. mau Kamu kita sekolah kemana? jadi profesor dulu. Iya, sekolah dulu kamu. Nggak usah. Masih Saya tidak bodoh. jadi Ya berarti profesor kamu lebih ahli bodoh seperti daripada tukang Munim becak Siri, itu. apalagi daripada Yang melawan kamu. Didi Rabini. Profesor Didi Nggak Rabini ngurus dilawan saya. tukang becak. Ya kamu ini. Nggak ngurus Munin saya. Siri dilawan dengan kamu. Model kayak kamu Nggak ini. ngurus. Kan susah gitu orang ngomong. Saya Orang lebih mau pintar dari turun, Munim iya. Siri dalam baca kitab Ngomong bundul. pengecut. Kitab bundul maksudnya. Bohong aja kamu Nah, itu. tuh. Berbicara Asumsi aja ulumul kamu. Quran, Sekarang kamu saya lebih buktikan paham. Munin Siri tidak bisa Daripada baca Munim huruf Siri, gundul. apalagi daripada Sekarang kamu, kamu gitu buktikan loh. di mana kamu pernah tes dia. Sekarang Loh, kamu sekarang buktikan undang di mana saja kamu ke pernah sini. tes dia. Kamu yang menarasikan. Ayo kok. sekarang kamu Tulisannya buktikan salah kamu semua pernah itu. tes dia di mana dan bisa baca huruf gundul mana Saya videonya. lihat dari tulisannya. Videonya Nah, mana? kita tahu itu. Nggak usah Ayo, asumsi. Munim Siri Ya, undang ini ke sini. model-model tukang becak kan repot ini kayak gini Akan nih. baca suruh Asal saya ngomong suruh aja. baca. Kamu sekarang Ini. buktikan Munim Siri Mencet mana? dia. Terus tidak Munim bisa Siri baca ini. tidak bisa baca huruf gundul Ini mana? nih. Mana Ini buktinya? suruh baca ke Munim Videonya Siri ini. mana? Nggak usah Ini kamu suruh teriak-teriak baca, suruh nggak baca usah situ, video, sekarang buktinya ini suruh mana? baca ini. Ya berarti kamu bohong. Suruh baca ini. Tukang tipu kamu. Tukang tipu apa? Dasar tukang tipu ini orang ini. Apanya? Munim Siri Sekarang bukti kan saya bisa ya. baca huruf gundul ya sudah Saudaraku yang ganteng. sudah ngomong apa ini tidak bisa baca. Ya udah Gus ya. Jangan sekali-sekali saya turun kamu bilang-bilang pengecut ya. Saya ini karena apa? Menghormati Gus saja nih. Jadi saya mau turun gitu. Ah, pengecut Ya, itu ya, apa ya, siapa lagi yang saja. ngomong pengecut? Saudaraku Kang Bolo, terima kasih. Oke ya, nanti kapan-kapan Gus Ya, ya. terima Kita kasih. ngobrol pribadi aja Gus. Terima kasih ya. Ayo undang Munim Siri dialog dengan saya. Jangan kamu, Munim Siri undang dialog dengan saya. Oke. Waduh. Sekarang Kang Indra Mose. Monggo dilanjut Kang Indra Mose. Yang lainnya silakan, Nek. Iya gak ada orangnya bang, gak ada orangnya Gus, gak apa-apa Gus. Setidaknya apa ya pencerahan bagi yang 33 saudara kita di bawah. Betul ya. Iya orang itu ya betul Singkat, itu. singkat saja Gus. Iya, silakan. Singkat ya. Jadi begini, perihal tentang disampaikannya Al-Quran itu kan ada dua. Ya, Al-Quran sampai kepada kita dengan dua, yaitu dengan pelafalan dan dengan tulisan.
Gitu loh. Ada pelafalan, ada tulisan. Nah, yang dijadikan masalah ini yang mana? Dari dulu cuma dua ini aja. Kalau pelafalan berarti konteksnya perbedaan dialek, perbedaan qiraah. Itu sudah dijawab, ya kan? Nah, kalau masalah yang kedua adalah perbedaan cara menulis. Saya di rumah saya ini ada Al-Quran banyak tulisannya beda-beda. Ada khas Pakistan, kayak cara nulisnya orang Pakistan gitu ya. Ada Hijazi, ada Misri, ada Maroko, beda tulisannya, cetakannya beda-beda. Nah, kalau kepada qiraah, ini jawabannya adalah di zaman Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad memang sudah mengajarkan Al-Quran itu beda-beda dialeknya. Karena apa? Karena yang pertama, orang Arab itu adalah orang yang memang banyak dialek, banyak suku. Arab itu banyak suku, banyak dialek, yang pertama. Yang kedua, dan Nabi Muhammad adalah orang yang paling pandai berbahasa Arab. Jadi ketika Nabi mengajarkan kepada sahabat yang dialeknya Tamim, Nabi ajarkan Tamim. Nabi ajarkan kalau Yaman, Yaman, dan seterusnya. Ada 7 dialek yang disebut qiraah. Nah, itu artinya Al-Quran sampai kepada kita berbeda-beda. Itu karena tadi perbedaan qiraat yang pertama, kemudian riwayat. Jadi qiraat itu ada muridnya disebut riwayat. Jalur di bawahnya riwayat namanya torik. Torik itu jalan. Dan yang keempat wajah. Maka segala jenis perbedaan dialek Al-Quran itu harus dipertanggungjawabkan dengan dengan sahih dan mutawatirnya qiraah, riwayat, torik dan wajah. Kalau tidak masuk ke dalam 4 ini, maka ini qiraat yang syad, cacat. Jadi Al-Quran terjaga walaupun berbeda-beda, semuanya dari Nabi dipertanggungjawabkan dengan tadi imam qiraat, imam riwayat, imam torik dan imam wajah. Begitu. Itu kalau kita ditanya kok bisa berbeda-beda dialeknya, jawabannya itu. Nah, yang kedua, kalau ditanya tentang bagaimana cara penulisannya berbeda, cara penulisannya berbeda ini disesuaikan dengan apa ya? Dengan kebiasaan orang membaca dalam tulisan itu. Orang itu akan lebih terbiasa dengan apa huruf yang biasa dia lihat. Contoh, kalau orang di Indonesia, dia lebih terbiasa dengan penulisan Latin biasa, Latin yang disebut dengan biasa digunakan oleh Jerman, Belanda, ya kan, dan negara-negara jajahannya Inggris. Jadi hurufnya itu lurus. Tapi kalau tulisan Latin Romawi, kayak Spanyol, Portugis, Italia, bahasa miring. Nah, orang Indonesia kalau ditulis tulisan miring dia agak susah. Nah, ini disebut dengan dalam ilmu bahasa Arab rosem, cara penulisan atau khot lah kalau dalam pesantren. Atau kalau ilmu gaulnya itu disebut ilmu ortografi, cara menulis. Nah, jadi kalau ditanya tentang perbedaan cara menulis, jawabannya adalah memang ortografinya berbeda-beda. Di sini cara menulisnya hurufnya kayak gini. Contoh ya, huruf ya. Huruf ya itu ada yang bengkoknya ke bawah, ada yang ke atas. Alaihim itu ada yang ditulis bengkok ya-nya itu di atas, ada yang di bawah. Kalau orang sudah terbiasa dengan bengkok di bawah, lihat ya di atas ini huruf apa gitu kan. Nah, gitu. Jadi itulah. Jadi yang ditanyakan yang mana? Kalau yang ditanyakan dialeknya, memang Nabi itu mengajarkan beda-beda. Watlu ma tayassara minal Qur'an. Bukan Nabi, Allah yang katakan. Bacalah Al-Qur'an wahai bangsa Arab dari dialek mana yang kamu mudah, Tamim, Yaman, Quraisy, Hudel kan begitu. Nah, dan itu dipertanggungjawabkan dengan tadi, dengan apa? Sesuatu yang dimutawatirkan, yaitu dalam 4 jalur, yaitu apa? Dalam imam qiraatnya diambil dari qiraat siapa? Nah, terus mengambil qiraat itu siapa? Dari riwayat siapa? Nah, riwayat itu diambil dari torik, jalannya siapa? Torik itu dibaca dengan wajahnya imam siapa? Nah, kalau 4 ini lolos, maka inilah qiraat yang mutawatir. Oke, Kang Indra sudah cukup? Jika ada seorang muslim, oh ya sudah. Oke, tolong di mute, karena di sini sebentar lagi masuk sholat duhur ya, maka aku akan memberikan sebuah katakanlah closing statement sebelum nanti teman-teman semuanya memberikan closing statement untuk 1 menit. Jadi begini, peristiwa yang disampaikan oleh Mun'in Syiri
pada sebuah acara seminar atau apalah yang mengatakan Al-Quran itu direvisi, itu memang akan menjadi masalah kalau tidak dipahami secara jelas yang direvisi itu apanya, gitu loh. Dikirain orang yang tidak dimengerti yang direvisi itu substansi Al-Qur'annya, bukan dialeknya, bukan cara penulisannya. Isinya. Iya, iya. Di sini sebetulnya titik permasalahannya, gitu ya. Itu closing statement dari aku ya. Jadi artinya bahwa Al-Qur'an itu tidak pernah direvisi secara substansi. Revisinya itu nanti itu pun kalau bisa disebut revisi ya, karena tidak ada kata lain yang bisa, itu cara penulisan yang tergantung terhadap ortograf dan cara pengucapan atau dialek, karena dialek orang itu kan beda-beda. Di situ sebetulnya, jadi bukan substansinya. Sementara teman-teman yang lain memahami kalau direvisi itu ya substansinya, itu memang jadi masalah, akhirnya seperti diskusi yang sempat memanas seperti ini. Oke, itu yang bisa aku sampaikan. Closing statement 1 menit, Kang Jolemon, meskipun tidak sempat berkata karena waktunya sudah limit, kasih 1 menit closing statement karena kan sudah ngikuti di bawah. 1 menit, monggo Kang Jolemon. Sebenarnya saya mau bicara tentang kanonisasi perjanjian baru ini, Pak Gus Bete. Kita mau compare bagaimana sih proses kanonisasi di perjanjian baru dibandingkan Al-Quran. Kalau diberikan kalau 1 menit nggak cukup ini, Gus Bete. Sekarang begini, siapa yang mau naik gantikan aku sebagai moderator? Siapa? Silakan. Karena aku harus di sini sudah mau masuk adzan. Siapa? Siapa yang seperti debu bisa naik atau ada Kang Mas Jepri tolong naik, wakilkan aku sebagai moderator karena aku mau sholat zuhur dulu. Di sini sudah masuk, nggak tahu di tempat kalian. Atau kita cancel lah, kapan-kapan aja lah, Gus Metik, kapan-kapan aja kita lanjut. Sebentar, ini sudah naik Kang Mas. Aku kan selalu menuruti kemauan kalian semuanya. Mau tuh kafir mau Islam, aku turuti mau enggak. Nah, ini ada kakek ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz yang nggak mau disebut Ustadz ini. Bang Jepri tolong ganti aku paling lama satu jam paling lama, paling setengah jam lah ya. Karena sini sudah masuk sebagai moderator ya. Itu Kang Jolemon mau menjelaskan. Oke, monggo diatur Kang Mas Jepri untuk Anda waktu. Baik Gus. Kalau bisa diperbesar nih. Baik. Loh, sebentar dulu, saya belum menjawab tadi orang bobo. Silakan Bang Jolemon, silakan. Saya dulu Bang Jeffrey akan menjawab itu semua, nanti Bang Jolemon. Oh iya, oke, baik. Oke. Sabar ya Bang Jolemon ya. Saya serahkan, saya punya kakek dulu. Sabar. Silakan. Ya, begini. Pertama saya jawab. Tadi mengatakan, kalau 4 Bible kanonik paling tidak itu saksi mata. Saksi mata apa? Saya punya data ini. Data dari sampean sendiri, teman-teman Kristen. Yaitu buku kitab judulnya The Origin and Transmission of the New Testament. Karangan LD Tuan Ibidi menyebutkan bahwa penyaliban itu terjadi tahun 33. Saya tidak bicara siapa yang disalib ya. Sedangkan penulisan 4 Bible kanonik itu jauh puluhan tahun setelah penyaliban. Misalnya, Yohanes menulis Bible-nya pada tahun 90 sampai tahun 100 Masehi. Ini sudah ada jeda waktu 70-an tahun. Jadi, 4 Bible kanonik itu jangankan saksi mata, tidak pernah diketahui oleh baginda Yesus kok. Apalagi disetujui berdasarkan buku The Origin and Transmission of the New Testament. Gitu kan? Dia tidak ada hubungannya menurut yang saya pahami dari The Origin and Transmission of the New Testament antara baginda Yesus alaihi salatu wassalam dengan penulisan 4 Bible kanonik. Yang pertama. Yang kedua, satu-satunya kitab suci di dunia ini
yang merupakan mukjizat, yaitu bisa dihafalkan oleh miliaran orang kalau sekarang. Di mana hafalan itu berdasarkan sanad, maka seperti yang didiktekan oleh baginda Nabi. Ilmu sanad dan ilmu hafalan ini tidak pernah dimiliki oleh kitab suci selain Al-Quran. Itulah mukjizatnya Al-Quran. Kalau ini semua dikatakan tidak ilmiah, justru ini melampaui kaidah ilmiah. Karena verifikasinya adalah yang ada di hati, yang diterjemahkan, didiktekan oleh baginda Nabi turun-temurun sampai masa kini. Buktinya, bacaan suratul Fatihah seperti yang saya baca itu pernah diucapkan oleh baginda Nabi dengan 7 macam qiraat, gitu kan? Itu sudah 4. Yang kedua, tadi mengenai pemasangan titik, harokat dan sebagainya itu di dalam Al-Quran itu pasti juga mengenal ilmu sanad, bahwa yang memberikan tanda-tanda bacaan di dalam Al-Quran itu yang pertama adalah orangnya bernama Yahya bin Ya'mur dan Nasr bin Asim, ya, di mana Yahya bin Ma'mur dan Nasr bin Asim ini adalah salah satu murid dari Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali ini adalah muridnya Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali adalah menantu kesayangan dan muridnya baginda Nabi. Itu sanad. Dalam ilmu nahwu dan sorof itu ada imam besar, imam ahli nahwu sorof, namanya Imam Sibaweh. Imam Sibaweh ini muridnya dari Imam Yahya bin Ya'mur dan Nasr bin Asim. Imam Yahya bin Ma'mur dan Nasr bin Asim ini muridnya Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali muridnya Imam Ali. Itu sanadnya keilmuannya. Yang terakhir, masalah tulisan dan bahasa, ya. Dari buku kitabnya Mas Pero, seorang ahli sejarah tentang etnografi, ini orang Barat ini, bukan orang Islam, menyebutkan bahwa tahap pertama rangkaian khot Arab ditemukan di Mesir, yaitu dikenal dengan 3 tulisan. Tulisan yang pertama adalah tulisan hieroglif, tulisan khusus dipakai para pemuka agama. Tulisan kedua tulisan hierotik, tulisan resmi kantoran gitu loh, dan pegawai negeri masa itu. Tulisan ketiga tulisan demotik, tulisan yang digunakan oleh masyarakat umum. Itu tahap pertama yang bisa dilacak. Tahap selanjutnya adalah tahap yang bernama tulisan Tunisia, suatu tempat di dataran Kanan di tepi laut tengah yang sekarang dikenal dengan Jabal Lubnan atau Gunung Lebanon. Nah, dari tulisan Tunisia ini penting ini, agar semua teman-teman baik yang muslim maupun non muslim tidak ngeyel saja tentang tadi Lobolo itu. Jadi dari tulisan Tunisia ini beranak pinak menjadi 4 tulisan. Yang pertama tulisan Yunani kuno. Tulisan Yunani kuno ini bercucu-cucu, yaitu semua tulisan Eropa dan Koptik. Itu anak yang pertama. Anak yang kedua dari Tunisia adalah tulisan Ibrani kuno dan bahasanya, ya. Di antaranya tulisan Samiri dari Neplas itu, suatu tempat Samiroh. Tulisan yang ketiga adalah tulisan Al-Musnad Al-Himyari yang melahirkan tulisan Ethiopia atau Habsyi. Yang keempat tulisan Arami, bahasanya Yesus, Aramaik. Dari tulisan Arami ini cucunya adalah tulisan India dan segala macamnya, termasuk tulisan Sanskerta, tulisan Jawa kuno Nusantara. Itu cucunya Arami itu. Tulisan Arami itu punya cucu juga tulisan Persia kuno yang bernama tulisan Pahlavi. Juga tulisan Ibrani segi 4, juga tulisan Tadmuri, juga tulisan Suryani dan tulisan Nabti. Bahkan menurut sarjana Barat, tulisan Arab ada 2 macam, yaitu tulisan Kufi berasal dari jenis Suryani disebut Astranjil, dan yang kedua tulisan Nasfi yang berasal dari tulisan An-Nabti. Dari Kufi dan An-Nabti ini sehingga tertulislah khot-khot Arab seperti yang kita bicarakan tadi. Iya, saya rasa sudah jelas. Sudah jelas. Sudah jelas. Ya, sudah jelas ya. Iya.
Ya mungkin Brother Jolemon silakan, ada yang ingin disampaikan, silakan Brother. Ya, tadi sebenarnya saya mau ini sih, mau memberitakan, informasikan tentang tentang kanonisasi atau distribusi naskah Perjanjian Baru. Bisa dibesarin ya? Saya bukan host ini. Waduh, saya buka data ini. Ya. Dijelaskan saja. Nanti setelah selesai sholat habis betik baru ini. Dijelaskan aja itu. Oke ya, ini data ini saya ambil dari Wikipedia ya, nggak tahu ini A1 atau tidak ya. Di dalam data tersebut ya ada tabel, ada kolom di sini namanya distribusi naskah Perjanjian Baru bahasa Yunani menurut abad ya. Ini sudah copy paste, saya masukkan dalam bentuk PowerPoint karena kalau dalam bentuk PowerPoint kita lebih mudah gitu ya, kita menganalisanya. Nah di sini dijelaskan ya, kolom pertama adalah abad ya, abad 2 sampai dengan abad 16, bayangin nih, luar biasa lamanya nih proses distribusi naskahnya ini. Kok mute ya, tolong kan ya, noise ya. Tolong Bang Jeffrey. Siapa? Yang noise siapa, saya ya? Oh, Gus Beti. Ya, oke saya ulangi ya. Dari kolom ini kita nampak dari abad kedua sampai dengan abad ke-16 proses kanonisasi atau distribusi naskah ini selama 14 abad atau dikatakan kurang lebih 1400 tahun. Nah, sementara kalau Al-Quran kan prosesnya 22 tahun kan, 2 bulan 22 hari. Sementara Bible Perjanjian Baru proses kanonisasinya atau distribusi naskahnya sampai 1400 tahun. Jadi ini dari data yang saya lihat ya. Nah kemudian di kolom berikutnya ya, kolom berikutnya ini naskah Perjanjian Baru ini ada beberapa bentuk naskah ini, ada papirus, ada unsial, ada minuskul, ada juga lectionary ya. Apa itu papirus? Saya pikir semua orang sudah tahu ya. Papirus adalah bahan yang menyerupai kertas tebal yang digunakan pada zaman dahulu sebagai tempat menulisnya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, kemudian bentuk yang kedua adalah unsial. Apa itu unsial? Unsial adalah jenis tulisan tangan yang seluruhnya menggunakan huruf besar. Ini contohnya seperti ini. Ya, ini contohnya. Ini unsial. Kemudian yang terakhir bentuk naskah dalam bentuk minuskul. Minuskul ini tulisan kecil-kecil ya. Minuskul tulisan kecil-kecil. Oke, saya lanjutkan sekarang. Nah, apa poin yang ingin saya konstruksi, poin yang ingin saya bangun? Nah, dari angka ini saya udah copy paste, saya masukkan ke dalam Excel. Ternyata jumlah naskahnya itu luar biasa banyak, ada 5.197. Nah, kemudian saya bagi lagi menjadi 2. 1 pra abad ke-7, kemudian pasca abad ke-67. Kenapa saya bandingkan beginian? Karena abad 67 itu adalah proses turunnya Al-Quran. Ada juga agama Islam dan Nabi Muhammad SAW di sana. Nah, ternyata setelah saya jumlah ya, pra abad 7 ini datanya kita kelihatan. Ya, ternyata pra abad 7 naskah itu jumlahnya dan pasca abad 7 ya, ini udah kita bagi 2 datanya. Pra abad 7 dan pasca abad 7. Nah, ternyata jumlahnya pra abad 7 itu ada 4% ya. Atau 215 naskah dibanding 5.197 naskah. Jadi cuma 4%. Nah, pasca abad 7 jumlahnya adalah 96% atau ada 4.978 banding 5.197. Jadi ternyata kalau kita lihat proses kanonisasi berdasarkan distribusi naskah, kira-kira lebih tua mana ini dibanding Al-Quran? Sementara Al-Quran itu abad 67 dan ternyata distribusi naskah sesuai data ini
pasca abad 7 di Bible Perjanjian Baru ini jauh lebih banyak di atas abad ke-7 ya. Dan abad yang paling banyak tertinggi di abad 10-11 ya. Ini kurang lebih 500 sampai 600 naskah. Nah, kenapa saya bandingkan begini? Karena teman-teman Kristen kan sering bilang nih, Islam itu abad ke-6, abad ke-7, begitu kan? Ternyata naskah-naskah yang mereka kanonik itu jauh lebih mudah dibanding Al-Quran. Bahkan sampai ada sampai abad 16. Abad 16 itu kurang lebih 300 naskah lebih itu. Begitu kira-kira kenapa saya, Bang Jeffrey, kenapa saya tadi minta kalau 1 menit nggak cukup saya bicara. Belum lagi kita berbicara tentang bentuk-bentuknya ya. Bentuk-bentuk naskahnya, misalnya di Bible Matius, P1, P2, P16 kayak berapa, kita ada bentuknya. Ini bentuknya seperti ini nih. Yang banyak berlubang-lubang dan sebesar kartu ATM itu. Oke, saya pikir itu Bang Jeffrey. Baik, terima kasih. Terima kasih. Jadi betul sekali ya bahwa perbedaan antara Al-Quran dengan kitab lain ya, terkhusus kepada kalau kita mengarah kepada Bible, itu perbedaannya bahwa Al-Quran ini utuh dalam konteks substansi, tidak pernah berubah ya dari sejak hadirnya Al-Quran di muka bumi ini sampai akhir zaman, dan itu bisa dipertanggungjawabkan ya dalam konteks substansi. Tetapi dalam konteks substansi untuk Bible, dia bisa berubah, akan muncul lagi Bible lain lagi di kemudian hari dalam konteks substansi. Karena itu setelan-setelan memang. Itulah perbedaan antara Bible dan Al-Quran. Begitu. Kenapa? Karena memang ini ya memang kalau kita ingin membahas dalam konteks Islam mengenai kitab Bible ini, bahwa Bible ini memang bersumber daripada hasil pemikiran-pemikiran yang dimana dalam menciplak atau tertuang di dalam pemahaman-pemahaman dari pemahaman Yunani. Jadi bukan ajaran Nabi Isa kalau kita ingin berbicara dalam konteks Islam. Jadi setelan-setelan dalam konteks substansi untuk penyesuaian zaman itu akan terjadi. Itu bisa kita buktikan di situ dengan beberapa kali kanonisasi yang terjadi itu dalam konteks substansi, tetapi Al-Quran tidak pernah. Dan dijamin keutuhan Al-Quran. Oleh sebab itu untuk membuktikan tentang hal itu, ya bahwa Al-Quran itu dengan mudah dihafal. Itu mudah dihafal karena dia tidak pernah berubah dalam konteks substansi. Tetapi kalau Bible kita bisa mempertaruhkan, bahkan bisa dibuat sayembara. Kalau dia bisa menghafal Bible-nya, ya kita kasih 1 miliar itu aja. itu pembuktian bahwa sesuatu hal yang sifatnya memang tidak original itu sulit untuk dihafal. Gitu. Gus Ramli turun ini. Iya, Gus Ramli turun tapi masih ada di bawah. Saya tadi belum berbicara tentang kontennya ya, isinya ya, Pak Jeffrey ya. Saya hanya berbicara dari distribusi naskah saja. Betul sekali. Nah, tadi sudah saya hitung tadi ternyata pra abad 7 sebelum Al-Quran turun cuma 14% tuh distribusi naskahnya. Nah, sementara setelah abad 7, 67 itu 96% itu. Bahkan sampai abad 16. Abad 14, 15, 16 masih terus berlanjut itu proses distribusi naskah. Nah ini tadi sempat saya diskusikan tadi dengan si Petro, dengan si Framing. Ya kewalahan mereka menjawab ini. Tentang proses kanonisasinya kenapa demikian panjang. Bayangin dari abad 2 sampai dengan abad 16 proses itu masih berlanjut. Nah, kita masih belum bicara kontennya ya, tentang proses mekanisme penyusunan, konstruksi penyusunan Bible saja sudah seperti itu gitu loh. Lebih-lebih kalau kita melihat isinya gitu kan. Apalagi kalau kita lihat dari data P1-nya, P5 banyak berlubang-lubang itu. Maka saya cek kemarin itu ternyata memang ada beberapa yang kosong tuh. Di Matius sekian, pasal sekian, ayat sekian kosong. Boleh jadi karena
manuskripnya atau papirusnya lubang-lubang itu.